Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Tanya Jawab seputar wanita akhir zaman. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Marilah kita doakan semoga Ustadz Abdul Somad sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya satu-satunya anak perempuan kepada ayah saya. Saya kurang kasih sayang dari seorang bapak. Sampai besar pun saya tidak berapa suka. Macam bercakap sama dia pun tak suka. Apakah ubat bagi penyakit ini? Balik dari sini, belikan makanan yang apa dia suka. Belikan kain yang paling elok. Belikan kupiah, topi. Apa dia suka? Dia suka cincin, belikan dia cincin. Belikan dia kasut. Belikan dia selipar. Bagi dia hadiah. Karena memberi hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Sambung silaturahim. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan marahnya, melawan dendamnya, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan. Ini bagian dari ujian hidup. Ada orang diuji kesehatan, ada orang diuji istri, ada diuji anak. Kebetulan diuji tentang seorang ayah. Adakah nabi yang diuji ayah? Ada. Ibrahim alaihissalam. Nama ayahnya Azar. Kata Azar, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti menasihati aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi jauh sana. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bihafiyya, Allah itu sayang kepada aku dan mengabulkan doaku. Apa balasan Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah balas Nabi Ibrahim, anaknya soleh bernama Ismail. Macam mana kesolehan Ismail? Nabi Ibrahim bawa pisau. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, malam tadi aku mimpi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, sembelihlah leherku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, aku insyaallah sabar. Balasan orang yang berbakti kepada ayah ibu, Allah bagikan anak-anak yang soleh dan soleh. Nah, jadi, tapi orang tua ini tak satu dua jamaah mengadu ke saya tentang ibunya, tentang bapaknya. Malam semalam, 2 malam yang lampau. Malam tadi saya di Brunei, malam sebelumnya. Macam mana saya menghadapi orang tua saya, Ustaz? Begini. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, titik badah 3 dimakan rayap, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jagalah sampai hilang sendiri. Saya tahu betul macam mana dengan orang tua. Sebab saya dengan almarhumah mak saya, balik dari Maghribi 2008 sampai dia meninggal bulan Rajab. Nih kebetulan sekarang, 11 Rajab 2019. 11 tahun saya serumah. Tahu saya macam mana dengan orang tua. Nah, jadi kita jaga baik-baik. Itulah surga kita di dunia insya Allah. Ustadz, apa yang harus saya buat kalau ayah saya menganut aliran sesat, tidak sholat, tidak puasa? Ambil video-video Ustadz Somad boleh, Buya Yahya boleh, Datuk Mufti, ulama-ulama kita boleh, Ustadz Azhar Idrus, siapa ya? Kirim pada dia. Kalau kita bercakap, bukan berarti kalau kita dah mengaji, kita balik ke rumah ayah, duduk sini. Saya ustadz, tapi di hadapan ibu saya ni tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Sebab orang tua tidak pernah menengok anaknya besar. Puan, muslimat, bila menengok anak, walaupun dia dah punya anak, maka di mata puan, dia tetaplah budak kecil yang dulu terlangkup waktu belajar berjalan. Jadi jangan cuba kita nak nasihatkan dia. Bagi dia buku, bagi dia tazkirah, kirimkan video-video tentang sembahyang, video-video tentang puasa, boleh juga bercerita sikit-sikit, tapi jangan sampai tinggi suara kita dari dia.
Kau jangan nak ajarkan aku bercakap, sebab yang mengajar engkau bercakap itu aku. Nah, jadi ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah Nabi Ibrahim bukan lagi sesat, pembuat berhala. Semua berhala itu Azar yang membuat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lembut. Ya abati, wahai ayahku, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Nah, jadi tetap usaha. Doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat lagi daripada tazkirah. Doa, sembahyang malam, tahajud, solat hajat, supaya dapat hidayah ayah ini. Di sujud terakhir minta, jangan cakapkan di mulut, dalam hati. Ya Allah, bagikan dia hidayah, bukakan pintu hatinya. Aliran sesat merata-rata. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang tak nak sembahyang, ada sembahyang batin. Ayah tak sembahyang, sembahyang cukup batin saja. Tapi nampaknya ayah makan nasi. Kalau sembahyangnya batin, makannya batin juga lah ya. Engkau tak tahu. Tapi dalam itu dia berpikir, betul juga ya. Kalau sembahyang batin, makan kenapa tak batin? Sikit cakap itu, tapi mengena di hati dia. Saya banyak jumpa orang, taubatnya itu karena tidak pakai ayat. Jumpa saya seorang lelaki, saya ni dulu Ustaz orang tak baik, saya minum khamar, saya berjudi, saya berzina, saya buat haram. Kenapa Tuhan bertaubat? Bini saya bercakap 5 kata saja Ustaz. Bila abang nanti mati, macam mana? Lama saya menung. Saya tazkirah 1 jam belum tentu masuk ke hati orang. Dia cakap cuma 5. Bila abang nanti mati, macam mana? Sampai pukul 2 malam saya terfikir, Ustaz, macam mana kalau aku mati? Akhirnya saya bertaubat Ustaz. Jadi baru saya faham. Bukan masalah ayatnya, bukan masalah hadisnya, bukan masalah hebat bercakapnya, tapi dari mana cakap itu datang. Cakap yang dari hati akan ke hati juga masuknya. Cakap yang dari mulut akan ke mulut juga sampainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dari hati, masuk ke hati kita semua. Puan sampaikan ke anak-anak, menantu, menjadi amal jariah insya Allah.